Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Rosdiana dengan NIM 22 strip 494236 strip EK 23850 dari program studi akuntansi. Akan menjelaskan tugas ujian akhir semester matematika ekonomi. Dimulai dari nomor 1, jadi langsung saja diketahui dari soal Q sama dengan 50 min 2P pangkat 0,5. Nah, kalau dari persamaan kayak gini, itu biasanya diubah menjadi P sama dengan. Dalam bentuk P sama dengan. Jadi, P-nya di sini pindah ke bagian sini. Maka 2P pangkat 0,5 sama dengan 50 min P. Nah, 2-nya dipindah ruas, pindah jadi bentuk pembagian. Jadi P pangkat 0,5 sama dengan 50 per 2 minus 1 per 2 Q. Hasilnya P pangkat 0,5 sama dengan 25 min 0,5 Q. Nah, di sini ada pangkat 0,5. Pangkat 0,5 itu sama dengan pangkat setengah. Untuk menghilangkannya, jadi di ruas satunya itu dipangkatkan 2. Nih, seperti ini. Maka P sama dengan 25 minus 0,5 Q pangkat 2. Nah, dihitung hasilnya seperti ini. Jadi sini, ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan hasil akhirnya mendapatkan persamaan P sama dengan 625 minus 25 Q plus 0,25 Q pangkat 2. Oke, lanjut ke pertanyaan. Ini tadi untuk mencari persamaan. Pertanyaan yang pertama, yang A, nomor 1 yang A, disuruh mencari CS atau Customer Surplus. Dan kalau dari soal sudah diketahui, P0 berupa 9. Nah, karena udah diketahui P, kita harus mencari Q-nya dengan menggunakan persamaan yang telah diketahui sebelumnya. Q sama dengan 50 min 2P pangkat 0,5. Nah, P-nya ini kita ganti sama 9-nya. Jadi Q sama dengan 50 min 2 kali 9 pangkat 0,5 dan hasil akhirnya akan ketemu Q sebesar 44. Kemudian masuk perhitungan consumer surplusnya. Jadi dengan cara integral Q 0 untuk batas atasnya dan batas bawahnya berupa 0, demand function dq min P kali Q. Demand function tadi kita isi dengan persamaan yang telah ditemukan tadi. Jadi di sini kita masukkan ke persamaan yang ini. Nah, maka ini hasilnya tadi udah diketahui 625 min 25 Q plus 0,25 Q pangkat 2. Lalu ada batas atas 44, yaitu berupa Q yang udah diketahui sebelumnya, minus P dikali Q, 9 dikali 44. Nah, selanjutnya yaitu mengintegralkan. Jadi di sini diintegralkan. Oke, jadi hasilnya kalau diintegralkan yaitu 625 Q min, karena diintegralkan jadi tambah 1, 25 per 1 ditambah 1 yaitu 2, dikali Q pangkat 1 ditambah 1 yaitu 2, lalu ditambah 0,25 per 2, sebelumnya kan 2, pangkat 2, berarti 2 ditambah 1 yaitu per 3, dikali Q pangkat 2 ditambah 1, jadi Q pangkat 3, terus ini masih sama, batas atasnya 44, batas bawahnya 0, dikurangin 396. 396 itu hasil kali dari 9 dikali 44. Nah, kemudian sebelumnya tadi kan dari tentuin kikinya ini, kita ganti dengan nilai yang diketahui, yaitu 44. Maka 625 dikali 44 dikurangin 25 per 2 dikali 44 pangkat 2 ditambah 0,25 per 3 dikali 44 pangkat 3. Masih sama seperti ini, batas atas batas bawahnya, dan dikurangi 396. Lalu hasilnya didapatkan 27.500 dikurangi 24.200 ditambah, ini angkanya agak jelek, jadi ada komanya, 7.098,6667 dikurangin 396. Hasil akhirnya diketahui,
yaitu 10.002,667. Nah, jadi kita mendapatkan hasil untuk customer surplus P0 berupa 9 dan hasil akhirnya yaitu 10.002. Ini untuk menjawab pertanyaan yang A. Lanjut untuk pertanyaan nomor 1 yang B. Sebentar. Diketahui dari soal itu sudah diketahui yaitu customer surplus untuk P sama dengan 4. Caranya masih sama. Diketahui P sama dengan 4, maka dimasukkan ke persamaan Q sesuai dengan soalnya. P-nya diganti dengan 4. Maka 50 dikurangin 2 dikali 4 pangkat 0,5 dan hasil akhirnya diketahui Q 46. Untuk caranya masih sama, customer surplus yaitu integral fungsi demand atau demand function dq min P dikali Q. Nah, caranya masih sama, yaitu 625 dikurangin 25Q ditambah 0,25Q pangkat 2 min P kali Q. Ini merupakan persamaan yang sebelumnya sudah diketahui, yang sudah dihitung. Nah, masih sama. Nah, lalu diintegralkan. Di sini diintegralkan. Yaitu 625Q, ini setelah diintegralkan, min 25/2 Q pangkat 2 masih sama seperti yang A tadi, ditambah 0,25/3 dikali Q pangkat 3, dengan batas atas 46, 46 itu Q yang sudah diketahui tadi, yang sudah dicari tadi maksudnya, dikurangin P dikali Q, yaitu 4 dikali 46. Nah, hasil-hasil integral tadi berupa Q itu tadi, diganti dengan angka 46. Maka 625 dikali 46 dikurangin 25/2 dikali 46 pangkat 2 ditambah 0,25/3 dikali 46 pangkat 3 lalu dikurangin 184. 184 merupakan hasil kali dari 4 dikali 46. Maka diketahui hasilnya berupa 28.750 dikurangin 26.450 ditambah 8.111,333 dikurangin 184. Dan menemukan hasil akhir yaitu 10.227,333. Ini merupakan customer surplus dengan P sama dengan 4. Lanjut pertanyaan berikutnya yang C yaitu delta CS. Delta merupakan selisih. Maka yang kita cari merupakan selisih dari Q0 tadi yang berupa 9 serta P0 berupa 9 dan P berupa 4. Nah, selisih yang A tadi sama yang B, kita cari selisihnya dan hasil akhirnya segini. 10.227,333 dikurangin 10.002,667. Dan hasil akhirnya yaitu 224,666. 224,666. Kemudian untuk pernyataan grafiknya, ini secara ringkas kalau dilihat dari grafik untuk pertanyaan yang A, kan diketahui tadi P0-nya berupa 9 dan hasil Q-nya 44 itu titiknya di sini. Kemudian yang B masih sama, P sama dengan 4 dan Q-nya 46 di sini. Ketika digabungkan, kita menemukan hasil. Oh, yang diarsir itu yang di sini ya. Ini customer surplus-nya, maaf. Ini CS, ini juga CS-nya. Dan ketika digabungkan, nah kalau yang P0 sama dengan 9 itu kan di sini. Kemudian yang P sama dengan 4-nya tuh di sini. Mulainya dari sini. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya selisihnya, maaf. Kalau ditanya selisihnya itu yang di sini. Jadi antara P4 sama P9. Nih selisih yang tadi yang C. Grafiknya seperti ini.
Oke, lanjut untuk nomor urut 2. Jadi pertanyaan ini mengacu pada present value atau P. Nah, sebelum itu saya ingin menuliskan, jadi P itu merupakan present value, kemudian D, nanti kita ada perhitungan D. Nah, di sini, yaitu merupakan income stream. Nah, ini diketahui di soalnya nanti. Kemudian ada R, yaitu discount rate. Dan ada juga Y. Y itu sebagai time-nya atau years-nya. Karena di soal itu diketahui years. Jadi ini time. Oke, jadi menggunakan perhitungan integral parsial. Nah, jadi untuk perhitungannya, P atau present value, yaitu integral Y sebagai batas atasnya atau years-nya, dengan D dikali E pangkat minus discount rate dikali time, DT. Jadi untuk D-nya tadi income stream, dikali E itu rumus perhitungannya, dan dipangkatkan dengan minus R dikali T. Nah, didapatkan bahwa di sini D per min discount rate dikali E pangkat min discount rate dikali T atau time. Untuk di sini, batas atasnya Y sama dengan T, itu tadi Y years-nya itu sama dengan time-nya. Dan batas bawahnya itu 0. Dan didapatkan sama dengan D per min discount rate dikali E pangkat min R dikali Y min income stream per min discount rate dikali E pangkat D atau income stream. Nah, nanti hasilnya ini step berikutnya yaitu sebentar. Ini untuk step berikutnya sama dengan income stream per minus discount rate dikali dalam kurung E pangkat min R dikali Y minus 1. Maka untuk hasil akhirnya, untuk hasil akhir perhitungan rumus present value yaitu income stream per discount rate dikali 1 min E dipangkat minus discount rate dikali Y atau years-nya. Time-nya tadi. Oke, ini langsung untuk pertanyaan nomor 2 yang A. Jadi pertanyaan yang A itu sudah diketahui income stream-nya atau D sebesar $1.000 per tahunnya. Kemudian diketahui juga untuk time-nya atau waktunya yaitu sebesar 2 tahun. Dan discount rate-nya atau R sebesar 0,05. Jadi langsung saja dicari present value. Present value ini present value yaitu dengan cara D per R. Ini menggunakan cara yang ini yang pertama. Jadi income stream per discount rate dikali 1 min E dipangkat minus discount rate dikali Y. Maka, sudah diketahui income stream-nya ini sebesar 1.000 per 0,05 dikali dalam kurung 1 min E pangkat min 0,10. Nah, 0,10 ini, 0,10 ini didapatkan dari R dikali Y. Nah, R-nya kan 0,05 dikali Y-nya 2. Seperti ini. Jadi, ditemukan pangkatnya min 0,10. Dan didapatkan hasil akhirnya sebesar segini. 1903,25. Maka, present value saat Y-nya sama dengan 2 dan R-nya sebesar 0,05, maka ditemukan hasilnya sebesar ini,
1903,25. Itu untuk yang A. Kemudian lanjut perhitungan yang B. Nah, sudah diketahui di soal, yaitu income stream atau D-nya sebesar 1000 per tahun, dengan waktu time-nya sebesar 3 tahun, dan discount rate-nya sebesar 0,04. Nah, ini perhitungannya sama dengan yang A, tinggal diganti angkanya. Jadi, present value sama dengan income. Ini kelihatan nggak ya? Ini income stream per discount rate dikali 1 min E pangkat min discount rate dikali Y. Nah, ini tinggal dimasukin. Dan diketahui income stream-nya 1000 per 0,04. Ini ya. Dikali 1 min E pangkat min 0,12. Min 0,12 ini didapatkan dari min R, diketahui 0,04 dikali dengan Y-nya, 3 tahun. Nah, hasilnya segini, min 0,12. Dan ditemukan hasil akhirnya sebesar ini, yaitu 2826,9. Maka, present value ketika Y sebesar 3 tahun dan R sebesar 0,04, ditemukan present value-nya sebesar 2826,9. Nah, seperti ini. Total perhitungan untuk nomor 2 yang A dan B. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 3 langsung saja diketahui dari soal. Jadi itu ada industri 1 dan industri 2. Nah, untuk industri 1 dulu itu menggunakan 0,1 produk sendiri. Nah, sebelumnya kalau dari soal itu ada 10 sen. Namun karena diubah menggunakan dolar, jadi dia itu nilainya 0,1. 0,1 produk sendiri, kemudian ada 0,5 dari industri 2. Nah, jadi dia sempat menggunakan 0,5, sebesar 0,5 itu dari industri 2, serta open sector sebesar 1000 billion. Nih, di sini. 1000 billion. Kemudian untuk industri 2, yaitu menggunakan sebesar 0,6 dari industri 1, dan tidak menggunakan produk sendiri. Kalau industri 1 tadi itu kan menggunakan 0,1 produk sendiri sekaligus 0,5 dari industri 2. Nah, sedangkan industri 2 itu hanya menggunakan dari industri 1 sebesar 0,6 serta tidak menggunakan produk sendiri. Nah, industri 2 itu juga menggunakan open sector sebesar 2000 billion. Oke, langsung saja untuk pertanyaan yang 3A, yaitu mencari input matriks. Oke, untuk mencari input matriks terlebih dahulu itu A sama dengan, ini tinggal masukin persamaan yang di industri 1 sama industri 2 tadi. Jadi ini 0,1 di sini, lalu 0,6 di sini, kemudian 0,5 di sini. Nah, kalau industri 2 tadi kan tidak menggunakan produk sendiri, maka dia nilainya adalah 0. Nah, jadi input matriksnya untuk A sama dengan 0,1, 0,6, dan 0,5, 0. Untuk lebih jelasnya lagi, itu bisa mencari input-output matriks. Jadi, di sini kita tambahin di sini ya. Input-output matriks. Nah, untuk mencarinya sendiri, itu ada rumusnya. Ini sangat penting, poin penting di sini yaitu X sama dengan A dikali X ditambah B. Nah, X itu apa? X itu merupakan industri 1 dan juga industri 2, sedangkan A itu matriks yang pertama tadi, yang awal ini yang A. Kemudian yang B itu merupakan open sector. Jadi langsung saja kita tuliskan X berupa industri 1 dan industri 2. Seperti ini.
sama dengan A itu 0,1, 0,6, kemudian 0,5, dan 0 dikali dengan X. X itu sama seperti yang di depan tadi, industri 1 dan industri 2 ditambah dengan B atau open sector tadi, yaitu sebesar 1000 B billion dan 2000 B. Nah, ini untuk input-output matrix. Jadi, lebih gampangnya lagi, nah industri ini tuh merupakan yang X, ini X, kemudian ini bagian A, ini X, dan yang ini bagian B. Nah, seperti ini. Lanjut untuk bagian liontif. Nah, untuk liontif matrix sendiri itu ada rumus IA, I min A. Jadi, pertama, liontif ini poin yang penting tuh di sini. Jadi dikurang 1, 0, 0, 1 dikurang 0,1, 0,6, dan 0,5, 0. Hasilnya 0,9 min 0,6 dan min 0,51. Dapat ini dari mana? Nah, caranya yaitu 1, ini dari sini, persamaan di sini, itu 1 dikurangin bukan A11, A11, kemudian yang bawah itu 0 dikurangin A21. Nah, yang sebelah kanan 0 min A12 serta 1 min A22. Nah, angka-angka di sebelah A ini merupakan angka-angka dari letak baris dan kolom matriks A. 11 itu berarti 0,1. 21 itu berarti 0,6. 12 itu 0,5. 22 itu 0. Nah, seperti itu. Jadi, tinggal dikurangin aja. 1 min 0,1, 0 min 0,6, kemudian yang di sini 0 min 0,5, 1 min A22 itu 0. Kemudian, nah barulah ketemu hasilnya ini. Hasilnya ini. Yaitu 0,9 min 0,6 dan min 0,5, 1. Ini untuk liontif matriksnya. Selanjutnya, untuk bagian specific input-output matrix. Ini itu menggunakan persamaan. Jadi yang pertama, itu hampir sama dengan persamaan yang A tadi. Industri 1 sama dengan 0,1 industri 1 ditambah 0,5 industri 2 ditambah 1000 B. Ini 1000 B harusnya. Nah, ini sama kayak persamaan di soal tadi. Kemudian industri 2 sama dengan 0,6 industri 1 ditambah 2000 B. Kemudian berhubungan dengan liontif matrix yang ini kan udah ganti nih. Nah, kalau ini tuh pakai yang I min A. Yang di sini. Jadi 0,9 industri 1 dikurangin 0,5 industri 2 sama dengan 1000. Ini sama ya, 1000 B. Kemudian min 0,6 1 industri 1 ditambah 1 industri 2 sama dengan 2000 B. Nah, bedanya kalau yang ini menggunakan liontif matrix, kalau ini yang awal tadi, yang input matrix. Gitu. Nah, lalu mendapatkan persamaan ini. Ini nanti akan digunakan, rumus ini digunakan untuk nomor 3 yang C. Jadi, I min A, ini tuh yang liontif tadi. I min A dikali X sama dengan B. Ini harusnya B.
Salah tulis. Oke, baik. Jadi, ini kan udah diketahui ya di Leontief matrix 0,9, min 0,6, dan min 0,5, 1. Dikali X itu yang industri tadi, industri 1 dan industri 2, sama dengan B. 1000 B dan 2000 B. Nah, ini itu, ya lebih jelas, ini itu bagian I min A, ini bagian X, ini bagian B. Nah, oke, ini untuk jawaban nomor 3 yang A. Kemudian lanjut untuk 3 yang B terkait dengan the Hawkins-Simon condition. Nah, jadi kalau yang di sini itu nilai diagonal sama nilai determinannya itu harus positif atau lebih dari 0. Oke, untuk syarat yang pertama dulu, yaitu 1 min A11 lebih dari 0. A11 itu bisa lihat di atas tadi bahwa A11 itu 0,1. Nah, ini. Jadi A11 itu 0,1. Sebenarnya ini bisa langsung dicari dari 1 min 0,1, hasilnya 0,9 ini. Nah, tapi kalau mau lebih komplitnya lagi, itu seperti ini. Jadi dia lebih sama kayak si Leontief matrix. Nah, ini. Nah, nilai 1 min A11 itu lebih dari 0, itu kan hasilnya 0,9. Nah, 0,9 itu ternyata lebih dari 0, maka dia memenuhi kondisi. Nih, memenuhi kondisi. Maka di sini itu dia nilai diagonal utama, baca nggak? Utama dari matriks Leontief harus positif. Nah, ini persyaratannya. Oke. Lanjut untuk syarat yang kedua, yaitu I min A11 dikali I, sebenarnya bukan I ya, 1, maaf. Jadi 1 min A11 dikali 1 min A22, ini tadi dikali, kemudian dikurangi dengan A12 dan A21. Nah, ini tadi kan udah ketemu 0,9. Kemudian A22 itu merupakan 0. Jadi 1 dikurangin 0, itu hasilnya tetap 1. Kemudian A12 itu 0,5. Ini A21 0,6. Tinggal dicari aja, jadi ini dikali kemudian dikurang, dan hasil akhirnya yaitu 0,6. Nah, 0,6 itu kan lebih besar daripada 0, maka ini juga memenuhi kondisi. Di mana nilai determinannya dari matriks itu harus positif. Sama kayak di atas. Nah, maka kedua kondisi atau syarat ini terpenuhi. Nah, jadi untuk the Hawkins-Simons condition, dua syarat tersebut memenuhi. Dua persamaan. Ya. Itu tadi jawaban untuk yang B. Nah, selanjutnya untuk nomor 3 yang C. Untuk nomor 3 yang C, itu tentang Cramer's Rule. Nah, ini yang sudah saya sebutkan sebelumnya, berhubungan dengan jawaban di nomor 3 yang A, rumus ini. I min AX sama dengan B.
Nah, ini tadi kan udah ketemu dari matriks Leontin. I min A itu ini. I min A. Nah, X-nya itu industrinya, industri 1 dan industri 2. Ini X-nya. B-nya itu yang open sector tadi. Ini B. Oke. Nah, terus kita cari determinan. Kita cari determinan. Jadi determinannya itu caranya dikaliin. Tadi kan udah ketemu Leontief matriksnya 0,9 min 0,6 sama min 0,51. Itu caranya tinggal di, oh bukan dikaliin tapi dikurangin. Jadi ini sama ini. Kemudian ini sama ini. Dikaliin. 0,9 dikali 1 hasilnya 0,9. Kemudian 0,6 dikali 0,5 hasilnya 0,3. Ini dikurangin. Jadi maksud saya itu bukan langsung dikurangin tapi dikali dulu baru dikurangin. Jadi hasilnya 0,9 dikurangin 0,3 itu determinannya ini hasil akhirnya. Kemudian lanjut untuk determinan 1. Jadi kalau di Cramer's rules itu tuh ada di mana dia itu harus berurutan. Jadi pertama ini si B ini itu kita carinya tuh pertama di sisi kiri dulu, ini yang kayak determinan A, kemudian di sisi kanan. Nah, seperti ini. Nah, maka untuk determinan satunya, caranya ini dikali ini, kemudian ini dikali ini. Disilang, jadi kali silang. Maka hasilnya 1000B dikurangin minus 1000B atau billion. Hasilnya adalah untuk determinan 1, 2000B. Sama seperti itu untuk yang determinan 2. Nah, tadi itu tuh berhubungan langsung juga sama si Leontief. Nah, ini. Jadi min 0,5 sama 1 ini kan dari sisi kanan matriks. Nah, sedangkan yang ini itu sisi kiri. Nah, jadi dia kayak bergantian gitu. Untuk cara ngitungnya masih sama, yaitu dikali silang. Jadi kayak gini aja cara nyarinya. Nah, untuk determinan 2, itu hasil akhirnya ditemukan 1800B dikurangin minus 600B hasilnya sekian. 2400B. Nah, maka berdasarkan hasil determinan 1 dan determinan 2, terus mencari aturan Cramer-nya, menggunakan rumus aturan Cramer, untuk industri yang pertama, yaitu determinan 1 dibagi A, yaitu hasilnya 2000 billion dibagi 0,6. Hasilnya sebesar sekian, yaitu 3.333,33 billion. Kemudian untuk industri yang kedua, yaitu determinan 2 dibagi A, sebesar 2.400 billion dibagi 0,6. Hasil akhirnya sebesar 4.000 billion. Nah, maka dari sini dapat disimpulkan bahwa output level industri 1 sebesar ini tadi 3.333,33 billion, sedangkan untuk output level industri 2 sebesar 4.000 billion. Nah,
Jadi ini udah ketemu. Menggunakan Cramer's Rule. Nah, itu tadi merupakan jawaban untuk nomor 3 yang C, atau Cramer's Rule. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4 terkait dengan presentasi PPT kelompok. Dari kelompok saya sendiri, kelompok 13 membahas tentang economic system. Dengan saya sendiri, Angelika Rusdiana. Berikut ini merupakan paper dari kelompok kami yang kami pilih, yaitu ekonomi sistem yang membahas tentang a supply demand model of public sector size yang disusun oleh Igor Fedenkov dan juga Georgi Idrisov. Jadi, di paper ini secara garis besar membahas tentang sektor publik dan juga pajak. Jadi akan banyak membahas tentang perhitungan pajak. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Oke, yang pertama, langsung saja ke bagian latar belakang atau overview. Jadi, terkait dengan sektor publik, ingin merumuskan kebijakan redistributif, memperlancar siklus ekonomi, serta menyusun peraturan dan regulasi. Sekaligus, pangsa sektor publik tidak tumbuh dengan peningkatan pendapatan. Nah, tujuan utama di sektor publik mungkin sudah dibacakan sebelumnya, yaitu untuk merumuskan kebijakan redistributif, memperlancar siklus ekonomi, serta menciptakan peraturan untuk sektor swasta. Kemudian, untuk karakteristik penting dari tingkat intervensi pemerintah dalam perekonomian adalah beban pajak. Nah, jadi nanti akan banyak membahas tentang pajak di presentasi kali ini. Nah, model ini menawarkan pendekatan teoritis untuk menguji hukum Wagner yang menyatakan bahwa elastisitas pertumbuhan ekonomi pengeluaran pemerintah lebih besar dari satu. Oke, next ke bagian rumusan masalah. Nah, jadi untuk rumusan masalahnya sendiri, itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi struktur belanja pemerintah yang sebenarnya. Nah, struktur belanja pemerintah itu seperti apa sih? Struktur belanja pemerintah atau pengumuman pemerintah itu seperti pembentukan modal naik lebih dari proporsi dengan pertumbuhan ekonomi, sementara sebagian besar pengeluaran lainnya akan menurun. Nah, jadi salah satu karya pertama yang menerapkan pendekatan kompleks terkait dengan sektor publik ini untuk menentukan ukuran sektor publik adalah karya Chenery. Jadi ini merupakan karya dari Chenery, yakni ukuran sektor publik dipelajari secara ekstensif dari perspektif pemodelan matematika formal yang bertujuan untuk mencari jumlah optimal barang publik serta alat realistis untuk menemukan optimalitas. Oke, selanjutnya. Jadi topik pembahasannya terkait dengan demand. Oke, baik. Yang pertama, pembahasan pertama terkait dengan demand for public goods. Jadi, mungkin ini secara garis besar aja dibahas untuk step-step perhitungannya. Ini ada step pertama dan kedua. Diikuti dengan step ketiga. Diketahui untuk ini. Kemudian, terkait dengan pajaknya, ya, jumlah total pajak pribadi yang digunakan membiayai unit barang publik sama dengan harga satu unit barang publik. Nah, untuk mencarinya sendiri, pajaknya menggunakan rumus berikut ini. Dan yang terakhir terkait dengan fungsi permintaan barang publik atau demand dengan dua step ini. Berhubungan dengan gambar kurva berikut ini. Jadi yang gambar kurva yang pertama ini terkait dengan pendapatan kotor individu yang bertambah. Nah, ini ada gambar indifferent curve-nya, terjadi perubahan. Jadi G-nya itu bergeser. G merupakan pendapatan kotor individu. Nah, ini bergeser ke kanan akan berpengaruh terhadap kurvanya. Kemudian untuk gambar kedua itu terkait dengan bertambahnya beban pajak. Nah, karena ada beban pajak akan ada pergeseran. Nah, seperti ini pergeserannya. Ini juga berdampak pada G-nya. G-nya ini turun ke kiri, kalau ini ke kanan. Kemudian, pembahasan selanjutnya terkait dengan supply for public goods. Nah, untuk supply, jadi yang pertama ini merupakan gambar kurva permintaan penawaran skala hasil menurun. Jadi untuk hasil menurunnya itu bentuk kurvanya seperti ini. Dan selanjutnya terkait dengan perhitungan biaya produksi serta fungsi produksi. Ini secara ringkas seperti ini perhitungannya. Kemudian terkait lagi dengan pajak, jadi total biaya meningkat seiring dengan jumlah barang publik tumbuh dan populasi meningkat. Nah, untuk biaya pajak sendiri, untuk perhitungannya seperti ini. Nah, yang untuk model pajak ini, mempertimbangkan efisiensi disebabkan oleh pajak dan memadukan biaya yang terkait dengan penyediaan barang publik kepada konsumen. Nah, untuk gambar kurvanya sendiri, ini, jadi kurva ini terkait dengan perubahan kurva barang publik yang bertambah. Barang publik atau G itu naik,
serta I-nya turun. Nah, ini. Nah, kalau ini merupakan persamaan tadi, perhitungan rumus tadi sebelumnya. Kemudian foto yang kedua ini merupakan kurva permintaan penawaran skala hasilnya meningkat. Kalau sebelumnya merupakan hasilnya menurun, gambarnya seperti ini kurvanya. Dan yang kedua ini merupakan gambar kurva ketika hasilnya meningkat. Selanjutnya yaitu terkait dengan equilibrium. Oke, kurva yang ini sebenarnya sama ya fotonya, sama yang sebelumnya, yaitu skala hasil yang meningkat. Nah, untuk equilibrium sendiri, pembahasannya itu ada dua topik terkait dengan jumlah barang publik serta harga per unit. Ketika kualitas institusi meningkat dari sisi permintaan, maka kurva permintaan akan berbelok ke atas dan memotong sumbu vertikal. Kemudian ada dua pembahasan di sini. Jadi untuk setiap tingkat tetap, maka pajak bruto akan menurun. Setiap tingkat tetap G itu ini, G merupakan barang publik, barang tingkat tetap G, maka pajak bruto akan menurun. Sedangkan berpengaruh juga pada barang publik yang dibeli akan banyak dan harga per unit akan naik. Nah, sebaliknya, biaya produksi barang publik lebih rendah, maka peningkatan supply dan berdampak pada kurva penawaran ke bawah. Jadi gambarnya nanti kurvanya akan turun ke bawah. Nah, untuk jumlah barang publik akan meningkat serta harga per unitnya akan menurun. Jadi dia berbanding terbalik. Kemudian ini tentang tax atau pajak. Nah, secara singkat, ini untuk pencarian pajaknya. Jadi jumlah total pajak yang dikumpulkan untuk biaya barang publik ini seperti ini perhitungannya. Serta pajak dalam total pendapatan. Untuk rumusnya seperti ini. Nah, jadi dapat disimpulkan atau kita dapati conclusion-nya, terdapat kesimpulan bahwa populasi yang lebih besar menyebabkan penggunaan barang publik berlebih akan meningkatkan biaya penyediaan, meningkatkan harga barang, serta mengurangi permintaan. Nah, untuk ukuran equilibrium sektor publik yang terjadi tadi sebelumnya, slide sebelumnya, bergantung pada pendapatan pemilihan median, ukuran populasi, serta kualitas institusi. Nah, barang publik sendiri itu apa sih? Jadi barang publik itu merupakan barang normal dan permintaannya meningkat seiring dengan pendapatan. Jadi inti pembahasan PPT kelompok saya itu terkait dengan barang publik. Nah, untuk populasi yang lebih besar menyebabkan penggunaan barang publik yang berlebihan sehingga meningkatkan harga barang dan mengurangi permintaan. Serta pemerintah yang efektif mempertinggi permintaan barang publik dan meningkatkan ukuran sektor publik. Nah, berikut ini terdapat sedikit lampiran terkait dengan model panel dinamis. Jadi, topik pembahasan di paper kali ini itu terdapat membahas terkait dengan logaritma waktu yang dihabiskan untuk membayar pajak, ukuran populasi, serta rasio ketergantungan. Nah, dalam lampiran ini itu merupakan tabel variabel rasio ketergantungan yang dibahas dalam paper. Nah, rasio ketergantungan ini lebih tinggi dapat meningkatkan ukuran sektor publik dikarenakan meningkatnya permintaan untuk program redistributif. Itu yang dibahas dalam paper terkait model panel dinamis. Kemudian ini ada sedikit tambahan lampiran terkait definition of variable. Ini juga saya dapatkan dari paper definisi variabel secara umum untuk pengetahuan, sedikit pengetahuan aja. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya sendiri pamit undur diri. Saya Angelika Rosdiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.